Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya bersama kenalan orang, ya Mas Anto. Jadi tadi ngobrol di luar, ketemu di luar dan cerita-cerita sedikit tentang horor. Ternyata dia sepertinya punya cerita yang menarik. Lalu saya ajak ke tempat saya. Oke, Mas, silakan diceritakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu itu saya ada rencana ada pertandingan futsal ya di daerah saya, tepatnya di tak usah sebutkan namanya aja ya. Nah, di situ tepatnya sekitar jam 10 malam saya lewat sawah-sawah ya. Emang daerah situ terkenal dengan agak rawan sih atau mistis bagi orang yang sudah mengenal desa situ. Tapi saya awalnya sih kurang percaya kan, karena nggak pernah ketemu seperti itu kan. Saya lewat situ jam 10 malam, tapi di tengah perjalanan itu saya merasakan kayak ada tiupan-tiupan di sekitaran leher saya. Saya anggap itu seperti mungkin angin karena malam kan. Tapi semakin saya di tempat yang diceritakan oleh warga itu memang karena angker atau dan sebagainya itu, saya mulai merasakan kalau memang di situ ada. Tepatnya saya melihat ada bangunan kecil atau rumah bekas rumah yang memang lama sudah ditinggalkan. Di situ saya tengok ke kanan sini, saya melihat ada sosok mata. Mata itu berwarna merah, bukan warna putih ya, merah dan sangat tajam sekali. Dan itu ada di sekitaran 2 pohon pisang. Nah, awalnya saya penasaran itu binatang atau apa, saya berhenti. Ketika saya lihat mata itu, dia semakin melotot ke saya. Nah, di situ saya mulai merasa kalau memang benar di sini tuh memang angker gitu loh. Dan tanpa pikir panjang saya katakan, wah mungkin ini yang dibilang warga gitu. Saya langsung tancap motor saya, langsung gas, langsung jauh dari situ. Tapi mata itu bukan berhenti di situ saja ya. Di sepanjang perjalanan seakan-akan dia tuh mengikuti saya dari kanan saya. Bentuk wujud nggak Mas? Enggak, itu hanya sesosok mata. Kalau lebih jelasnya tuh mata dan bayangan. Mata sama bayangan. Mata dan matanya tuh agak kemerahan dengan bayangan agak kehitam-hitaman gitu, dan itu mengikuti sepanjang perjalanan saya. Itu sendirian apa sama siapa? Saya sendirian. Sendirian dan 10 malam, dan disitu sampai akhirnya saya bertemu dengan jalan raya yang agak ramai lah, dan di belakangnya ada pondok yang terkenal juga. Pondok itu memang angker, sering juga orang lewat situ diganggu atau dihantui. Nah, dari situ saya ceritakan sama teman-teman saya bilang, tadi saya tuh ketemu kayak apa semacam setan atau apa sih, di mana di situ kan. Kemarin saya sudah katakan sama kamu, saya sudah bilang kalau di situ memang angker, tapi kamu yang nggak percaya kan gitu. Sekarang kamu buktikan nggak? Iya, saya buktikan memang di situ angker. Nah, ternyata mitosnya atau mungkin dari cerita orang situ, kalau memang penduduk asli di daerah situ itu jarang sekali untuk ketemu atau diganggu, lihat. Tapi kalau ada pendatang atau dari desa atau kota lain di situ sering diganggu, dan itu memang terjadi pada saya gitu loh. Nah, dan karena saya orangnya sangat penasaran ya, untuk selang waktu kurang lebih 4-5 harinya saya coba lagi. Pas tepatnya itu malam Jumat, karena setiap malam Jumat kan saya ada futsal. Saya lewat situ banget penasarannya, saya berhenti. Saya pikir mungkin itu cuma 1-2 kali. Lah pas berhenti saya foto, saya kebetulan bawa HP, saya foto itu tampak sekilas dengan kasat mata kini tidak terlihat ada penampakan atau apa. Tapi pas saya foto tempat itu, setelah saya lihat di gambar ada 2 mata lagi yang memang benar-benar ada di dua-dua. Wah, kebetulan HP-nya sudah rusak, jadi maaf, kebetulan juga hilang sekalian sama HP-nya gitu. Dan itu tampak sekali, mata itu sangat jelas banget tajam. Tapi wajahnya kelihatan apa kayak itu? Enggak, memang dia enggak menampakkan wajah, tapi terbentuk kayak bayangan seseorang gitulah, ada bentuknya. Tapi matanya yang paling jelas itu mata. Dan lebih jelasnya lagi, kemarin tanggal berapa itu, kalau nggak salah tanggal 11 Maret kemarin, itu ada pohon randu yang sangat besar, itu tepatnya pas pertigaan situ. Saya naik motor pelan sekali, itu suaranya besar sekali.
kayak enggak suara enggak cuma suara tapi enggak seperti suara manusia aja. Dan sangat jelas sekali di atas kepala saya. Dia bilangnya begini, dan itu besar sekali. Dan saya berhenti kaget. Masa mungkin pikiran saya ada orang itu kan banyak yang cari burung atau cari apa namanya berburu. Pikiran saya begitu. Saya bawa HP, saya center di atas pohon randu itu dan sekelilingnya tidak ada orang. Tapi suara itu nyata banget, jelas banget. Sendirian. Ya, jadi di situ saya mulai percaya kalau di daerah situ memang rawan atau memang angker lah bagi yang pendatang gitu. Terus ada pengalaman lain lagi ya Mas? Kalau pengalaman lain sih banyak ya. Cuma yang di daerah asal saya di Pati itu juga saya pernah dijumpai, maksudnya teman itu habis kecelakaan lah ya. Kecelakaan dan dia punya ibaratnya kebun lah. Kebun itu biasa saya buat nongkrong, juga ada tempat nongkrong. Karena saking akrabnya dengan saya teman itu kan, malam-malam itu ada anjing itu menggonggong, tapi menggonggongnya itu maju mundur gitu terus kan. Pikiran saya nih, ini anjing apa kok menggonggong terus kan seperti itu. Saya lempar dia makin menggonggong, terus tanpa saya sadari kok kenapa anjing itu kok menggonggong di daerah kebun itu kan. Nah, waktu itu saya terus telusuri sama teman-teman, kamu ada yang aneh nggak dengan anjing itu? Saya bilang gitu. Iya, saya juga penasaran. Waktu saya tengok kan, saya lihat di pintu kan ada pintu kayu. Di situ saya kaget sekali. Dia tepat di depan saya. Dan memang kata orang, sebenarnya kan nggak percaya juga kalau orang yang mati biarpun 1 hari itu wajahnya sudah hancur, dan itu saya melihat betul. Wajahnya memang sudah tidak berbentuk manusia, sudah hancur dan hitam kayak gosong seperti itu. Saya kaget, saya lari sama motor, saya tinggal sama teman-teman saya. Dan situ saya jelas banget. Waktu kan cabukan tidak ada, tiba-tiba depan saya. Lihat. Saya kaget, motor saya tinggal. Itu yang paling mengerikan. Terus saya bilang esoknya saya bilang sama keluarganya. Keluarganya bilang gini, kalau misalkan kamu punya salah dengan anak saya atau anak saya punya salah, tolong maafin. Mungkin di waktu itu punya salah atau apa, mungkin dia mau mengucapkan sesuatu sama kamu karena kamu teman dekatnya dan sebagainya. Dan situ saya mulai kayak merasa sekarang kalau ada apa-apa sedikit parno dengan seperti itu. Mungkin pengalaman dari saya itu aja ya.